Hai teman-teman sekalian, selamat datang di kanal Safar Nurhan. Sesuai judul yang Anda baca dan Anda lihat, kali ini kita membahas Indonesia Timur atau Timur Indonesia. Bagi yang teman-teman belum mengenal saya, sekali lagi saya Safar Nurhan, berasal dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah, tanpa menggunakan Timur Indonesia atau Indonesia Timur atau dari Timur, tanpa itu. Jadi cukup Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kalau mau lebih spesifik lagi, Banggai Laut itu berada di Pulau Sulawesi dan Pulau Taliabu. Pulau Taliabu ini berada di Maluku Utara. Oke. Kenapa saya harus memperkenalkan Banggai Laut? Supaya teman-teman ketahui, saya menceritakan atau berbicara tentang Indonesia Timur ini sebab ini bagian dari perjalanan saya. Waktu saya di Yogyakarta, sekitar berapa tahun saya di sana, 5 tahun. Di awal-awal saya ada di Jogja, saya merasa biasa saja dengan istilah Indonesia Timur ini. Dari timur atau dari Indonesia Timur. Ketika teman-teman di luar di Jogja menyebut, oh Safar dari Timur, oh Safar dari Indonesia Timur, atau kalau saya mengenal dengan teman-teman dari Timur, saya akan menyebut mereka juga dari Timur. Tapi belakangan saya merasa bahwa kata Indonesia Timur dan Timur ini bermasalah bagi saya. Saya kurang tahu atau saya tidak tahu dengan perasaan dan pikiran teman-teman mengenai Timur ini. Saya pada akhirnya bertanya, apa definisi dari Indonesia Timur? Apa kategori atau standar menyebut kamu dari Timur? Apakah dari budayanya? Apakah dari sosialnya? Apakah dari sukunya? Apakah dari agamanya? Apakah dari wilayah? Kalau bicara tentang budaya, di Indonesia Timur, kalau saya ingin mengikuti pola pikirnya teman-teman, itu sangat banyak suku, bahasa, dan budaya. Jangan jauh-jauh lah bicara tentang NTT, bicara Papua sangat banyak. Wakatobi saja, atau suku Buton yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu banyak. Kebetulan saya juga punya darah Buton, yaitu Buton Siompu, lebih spesifiknya di desa Kaimbulawa. Di situ kakek saya berasal. Ada suku Tomia, ada suku Binongko, ada suku Kalidupa, tadi Siompu. Itu di Siompu itu ada beberapa suku lagi, Wonii, Wanci, dan segalanya lah. Belum lagi, itu masih di Sulawesi Tenggara. Belum lagi di Pulau Sulawesinya. Belum lagi di Maluku. Belum lagi di NTT. Apalagi di Papua. Itu sangat banyak. Sangat-sangat banyak suku. Apakah bahasa? Kami juga pada akhirnya berbeda bahasa. Apalagi? Agama. Agama juga berbeda-beda. Apa itu Indonesia Timur? Pada akhirnya saya bertanya. Saya merasa ini ada masalah di pikiran kita, baik dari teman-teman dari Timur sendiri atau teman-teman berasal dari pada akhirnya saya akan menyebut berasal dari Barat. Apa itu Barat? Seperti Jawa. Ini saya hanya menekankan nih, Jawa dan yang di bagian barat sana. Rencana saya ingin endapkan saja itu, saya tidak akan bicarakan di video baik di tulisan. Tapi di mojok.co itu pernah saya tulis tentang mengapa ada kata Indonesia Timur sedangkan Barat tidak ada. Kita kan tidak populer itu mendengar kata atau mendengar menyebutkan bahwa ada Indonesia Barat. Yang ada itu Indonesia Timur, Indonesia Timur, Indonesia Timur. Baratnya di mana? Ketika kita menyebut Sulawesi, pasti ada timurnya di situ. Menyebut NTT ada timurnya di situ. Menyebut Papua ada timurnya. Menyebut Maluku ada timurnya. Lalu, sedangkan di Jawa, kita tidak menyebut bahwa Indonesia Barat, kita tidak menyebut Sumatera Indonesia Barat, atau Barat Indonesia, Kalimantan begitu juga. Saya ini istilahnya ke-trigger dengan satu tulisan dari Project Multatuli. Penulisnya saya kenal, namanya Mawa Krishna. Di situ Mawa Krishna menulis beberapa kalimat lah. Dia menyebut bahwa di timur, ini timur apa? Maksudnya apa timur ini? Wilayah, atau arah angin, mata angin, atau satu benda yang tidak terlihat atau absurd, atau timur ini semacam makanan seperti onde-onde. Ini tidak jelas.
Terus Imam Krishna juga menyebut lagi di timur Indonesia, khususnya Flores. Di timur Indonesia, khususnya Flores, yang tanahnya kering atau gersang apa gitu. Kenapa sih harus menyebut kata timur Indonesia dulu baru Flores? Kan bisa saja itu. Di tanah kering atau gersang, misal di Flores, Nusa Tenggara Timur, kan selesai. Tidak ada itu ada ML dari timur, di timur, atau timur Indonesia, atau Indonesia Timur. Karena begini, ketika kita seperti tadi itu ya, seperti tadi si Imam Krishna menulis seperti itu. Tidak ada itu penyebutan di Pulau Jawa, Indonesia Barat, atau di Indonesia Barat, Pulau Jawa, atau Pulau Sumatera, atau Pulau Riau, atau Pulau Riau, Riau. Tidak ada itu. Semua pasti menyebut Riau, menyebut Sumatera, menyebut Pulau Jawa. Tapi ketika menyebut NTT, menyebut Flores, menyebut Papua, menyebut Maluku, menyebut Sulawesi, kok kita harus ada embel-embel di belakang atau di depan kata Indonesia Timur? Ini sebuah keanehan bagi saya. Terus keanehan berikutnya, sebenarnya ini teman-teman sekalian, ini kedua membahas tentang Indonesia Timur ini. Sebenarnya saya sudah upload Indonesia Timur itu, tapi saya batalkan karena ada 2 lagi tambahan yang saya tiba-tiba tadi dapat. Jadi saya tag video baru lagi. Ini video yang kedua saya buat. Yang kedua saya dapat lagi dari Vice.com. Ini ditulis oleh orang Indonesia, staf Vice Indonesia. Dia mengatakan bahwa tentang musik timur. Ini aneh, musik timur. Secara logika bodoh saya, ketika kamu menyebut musik timur, pasti otomatis ada musik barat dong. Ya, musik timur lah yang saya mencoba di alam pikiran kalian ini ya. Musik timur di sana ada Sulawesi, ada sana lah. Dan musik barat ada ada Jawa, ada Sumatera, ada. Tapi masalahnya si penulis Vice.com ini ketika dia menyebut Jakarta, menyebut Bandung dan menyebut Yogyakarta tidak ada embel-embel timur, tidak ada embel-embel barat di situ. Mereka hanya menyebut Jogja, Bandung, Jakarta. Tidak ada embel-embel barat di situ. Tapi pada saat di artikel itu ada mau menyebut Sulawesi, menyebut Maluku, dan menyebut Papua, itu dikaitkan dengan timur Indonesia atau Indonesia Timur. Ini sebuah keanehan. Kan sebut saja kalau memang di Makassar, ya sebut aja di Makassar gitu. Musik seperti apa yang di Makassar, sebut aja Makassar. Musik yang kalian sebut dari Maluku, ya sebut aja tuh di Maluku. Tidak perlu ada embel-embel Indonesia Timur atau Timur Indonesia. Begitupun Papua, sebut aja Papua. Papua mana? Papua Barat atau Papua, atau sekarang lagi Papua Pegunungan, Papua apalah gitu. Sebodoh-bodohnya orang bisa kita lihatlah di internet itu. Kalau memang daya ingatan kita pendek, kita bisalah ada arsip di internet itu, bisa kita searching itu. Tidak perlu lagi ada kata Timur Indonesia. Menurut saya seperti itu. Makassar International Writers Festival itu juga menyebut festival mereka adalah festival dari Indonesia Timur atau festival dari Timur Indonesia. Tiap tahun mereka mengadakan atau membuka Emerging Writers. Jadi Emerging Writers ini sekitar beberapa orang itu diundang ke sana. Saya alumni dari Emerging Writers tahun 2019. Di situ ada pernyataan gini, menerima Emerging Writers dari kawasan Timur Indonesia. Terus ada itu penjelasannya tambahan bahwa kawasan Timur Indonesia itu ada di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Nusa Tenggara Barat dan Timur, dan Kalimantan. Kalimantan masuk kawasan Timur Indonesia, kawan-kawan. Teman-teman. Dan di situ tidak dimasukkan Bali. Keanehan yang berikutnya nih. Kenapa Bali tidak masuk? Dan Kalimantan bisa masuk di kawasan Timur Indonesia. Kalau Kalimantan masuk kawasan Timur Indonesia, semestinya Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali juga masuk dong. Kalau kamu secara logika bodoh saya ini, ya tidak bodoh-bodoh amat juga sih. Pulau Jawa harus masuk dong. Secara peta, secara geografis wilayah, posisi Kalimantan dan posisi Pulau Jawa itu sama gitu. Kalimantan di utara, Jawa di selatan, ini sama gini. Kenapa Jawa tidak masuk menjadi kawasan Timur Indonesia?
Apa definisi timur Indonesia itu apa? Batasan timur Indonesia itu apa? Apa karena dianggap terbelakang? Seterbelakang apa Makassar? Kalau Bali memang dianggap maju dan yang lain itu adalah tertinggal dan termiskin, oh berarti Bali tidak boleh masuk kawasan timur Indonesia lah, karena Bali itu adalah sudah menjadi pulau yang terkenal dan pulau maju gitu, tidak boleh masuk di timur Indonesia. Oke, kalau memang gitu definisinya. Jadi pertanyaan, Makassar itu terbelakang ya? Kota yang terbesar saya kira 10 atau 5 besar di Indonesia adalah Makassar. Apakah Makassar tidak dari atau bagian dari timur Indonesia? Atau masuk juga? Kenapa Bali tidak? Kalau memang timur Indonesia ini atau Indonesia Timur berdasarkan dulu ya, Indonesia Timur ini ada negaranya, negara bagian Indonesia Timur. Pada saat dulu bentuk negaranya bukan republik, serikat ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia itu dulu pernah serikat, jadi ada ini negara Indonesia Timur. Presidennya orang Bali kalau tidak salah, ibu kotanya di Makassar, Jumpandang. Kalau tidak salah ini Jumpandang. Nah, Bali itu masuk bagian dari negara Indonesia Timur. Kalimantan tidak. Kalau Indonesia Timur itu ada karena dari negara Indonesia Timur, semestinya konsisten dong. Bali juga masuk dari kawasan Indonesia Timur. Dan stigmatisasi tentang dari timur itu tidak hanya masalah kulit, masalah yang keriting, karena di timur sana ada juga yang juga skinnya cerah seperti di Manado, di Makassar, ya Bugis Bone sana, di Tolaki, NTB dan Bali juga cerah skinnya. Jadi timur itu tidak seperti Ari Keriting, rambutnya keriting dan skinnya gelap. Dan kalian pasti menduga bahwa Ari Keriting ini berasal dari Papua. Coba cek kalau memang dari Papua. Ternyata tidak. Ari Keriting berasal dari Wakatobi. Dan di Wakatobi tidak hanya bentuk seperti Ari Keriting itu. Banyak modelnya. Jadi seolah-olah timur itu yang berwajah gelap dan keriting. Ketidakkonsisten inilah atau stigmatisasi tentang timur ini yang menurut saya tidak relevan lagi untuk menyebut kata timur atau Indonesia Timur. Sudah tidak relevan. Toh juga negara Indonesia Timur tidak ada lagi. Atau jangan-jangan kita ini atau orang-orang yang menyebut timur Indonesia atau Indonesia Timur adalah salah satu cara kita untuk menyederhanakan kawasan ini. Menyederhanakan kawasan ini karena mereka tidak tahu kawasan Indonesia Timur ini. Jadi karena mereka tidak tahu, ya disederhanakan saja, ya dari timur sana. Oh, dari timur. Di timur sana, saya kira ini ya sudahlah. Kalau mau menyebut Papua silakan menyebut Papua, mau menyebut NTT silakan, NTB silakan, Maluku juga silakan, Sulawesi silakan, kan toh juga bisa kita cek di internet itu di mana posisi mereka itu. Jadi tidak perlu ada lagi embel-embel dari Indonesia Timur itu tidak lagi relevan bagi saya. Menurut saya seperti itu. Ini terakhir misalnya ada namanya Hairul Salim. Hairul Salim ini adalah budayawan atau cendekiawan atau antropolog mungkin dari Jogja. Saya mengenal beliau. Dia membuat resensi di satu platform situs kebudayaan. Lupa nama situsnya. Intinya situs itu dipegang oleh budayawan Irfan Afifi. Dia juga di Jogja. Jadi Hairul Salim ini menulis atau mereview novel karya Felix Kanesi yang berjudul Orang-Orang Aitimo. Menurut Hairul Salim, semoga ini bukan secara verbatim ya, ini saya memperfrasakan, tapi sejenis seperti inilah. Novel ini menunjukkan kepada, ini kata Hairul Salim ya, menunjukkan kepada kita bagaimana candaan, makian, dan apalah itu dari Indonesia Timur. Kamu bayangkan makian dari Indonesia Timur itu bagaimana?
ini Felix Kanesi menulis novel berlatarkan Pulau Timor. Entah itu di desa apa ya, tapi itu berdasarkan dari di Pulau Timor, yang Pulau Timor ini berada di NTT. Saya tidak tahu makian dari Indonesia Timur seperti apa, atau cara berbicara Indonesia Timur itu seperti apa. Saya kira Yerusalem menyebut saja itu, menyebut dari NTT, dari Pulau Timor, tidak perlu ada embel-embel Timur. Bagi saya seperti itu, karena sudah tidak relevan. Dan kalau memang kalian konsisten dengan Indonesia Timur, mestinya kalian konsisten juga menyebut Indonesia Barat. Itu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.